Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda Soleh Soleha, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan Ananda sekalian dalam keadaan sehat dan Ananda semua semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Ananda, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah. Ustaz pimpin doa ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taib, Ananda. Sekarang kita mulai pelajaran kita. Sekarang Ananda siapkan buku bahasa Arabnya seperti yang ada di layar ini. Baik, Ananda, mari kita mulai pelajaran bahasa Arab kita. Kita masih di Ad-Darsul Awal, pembelajaran pertama. Baik, masih membahas tentang adawatul kitabati. Adawatul kitabati. Baik, sekarang kita masih membahas alat tulis. Nah, dibuka halaman 3. Baik, nah di halaman 3 ini Ananda kita akan membahas tentang benda dalam bentuk muzakkar dan benda dalam bentuk jenis muannas. Nah, untuk menunjukkan isim muzakkar atau kata benda jenis laki-laki, maka kita harus menggunakan kata tunjuk hadza. Nah, kata tunjuk hadza atau zalika. Baik. Nah, ketika untuk menunjukkan kata benda jenis mudzakkar atau kata benda jenis laki-laki, maka kita harus menggunakan kata hadza atau zalika. Nah, kemudian untuk menunjukkan isim muannas atau kata benda jenis perempuan, maka kita harus menggunakan kata hadhihi dan tilka. Hadhihi dan tilka. Nah, kita harus menggunakan kata tunjuk hadhihi dan tilka ketika menunjukkan kata benda jenis muannas dan menggunakan kata hadza dan zalika untuk kata benda jenis laki-laki. Nah, bagaimana bentuk kata benda jenis laki-laki? Kata benda jenis laki-laki adalah kata benda dalam bentuk jenis laki-laki adalah tidak diakhiri dengan ta marbuto ya. Kalau kata benda jenis perempuan itu diakhiri dengan ta. Nah, seperti ini Anda ya. Perhatikan, kalau kata benda jenis laki-laki tidak menggunakan ta di ujungnya, perhatikan tidak ada ta di ujungnya. Sementara kata benda jenis perempuan itu ada tanda ta di ujungnya ya, atau ta marbuto ya. Maka ketika kata benda jenis laki-laki kita gunakan hadza dan zalika, untuk kata benda jenis perempuan kita gunakan hadhihi dan tilka. Taib. Sekarang untuk kata tanya. Nah, ketika pertanyaan menggunakan kata tunjuk hadza, misalnya kita bertanya dengan kata tunjuk hadza, maka kita harus menjawabnya dengan kata hadza dan zalika. Ketika kata tunjuknya menggunakan
kata tunjuk hadza dan zalika, maka kita jawabnya hadza dan zalika, hadza dan zalika. Nah, kata tunjuk untuk hadza ini, kata tunjuk hadza ini untuk laki-laki. Bertanya ma hadza, maka kata tunjuknya adalah kata tunjuk benda jenis laki-laki. Nah, sementara kata tanya menggunakan kata tunjuk jenis perempuan itu menggunakan hadhihi dan tilka. Maka ketika kata tanya menunjuk kata benda jenis perempuan, maka kita gunakan hadhihi atau tilka. Begitu juga ketika kata tanyanya tilka, maka kita gunakan kata tanya, kata tunjuk hadhihi dan tilka. Nah, seperti itu ya Ananda. Taib. Satu ulang. Nah, di sini ada pengelompokannya ya. Ananda, yang pertama kata hadza ini untuk kata tunjuk jenis laki-laki. Dan zalika ini kata tunjuk untuk benda jenis laki-laki. Sementara hadhihi dan tilka ini adalah kata tunjuk untuk benda dalam bentuk jenis perempuan. Nah, kata benda jenis laki-laki itu tidak diakhiri dengan tamarbuto, sementara kata benda jenis perempuan itu diakhiri dengan tamarbuto. Nah, untuk kalimat tanyanya ketika ditanya ma hadza, maka yang ditunjuk adalah kata benda jenis laki-laki. Maka jawabannya adalah hadza. Hadza kitabun atau zalika kitabun. Begitu juga ketika ada kalimat tanya ma dzalika, maka jawabnya hadza kitabun atau dzalika kitabun. Nah, kemudian ketika ada kata tanya ma hadhihi, maka yang ditunjuk adalah kata benda jenis perempuan, maka jawabannya adalah hadhihi kurrasatun atau tilka kurrasatun. Atau ada kalimat tanya ma tilka, maka yang ditunjuk adalah kata benda jenis perempuan, maka jawabannya adalah hadhihi kurrasatun atau tilka kurrasatun. Baik, seperti itu Anda ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa paham. Nah, kemudian untuk tugasnya Anda dilihat di halaman 7. Nah, di halaman 7 Anda, di sini Anda silakan menjawab ya pertanyaan sesuai dengan gambar ya. Nah, contoh ma hadza, apa yang ditunjuk ma hadza, maka Anda jawabnya hadza. Nah, hadza apa yang ditunjuk. Nah, seperti itu. Jadi Anda ketika yang ditanya mudzakkar, nah, maka jawabnya mudzakkar pakai kata hadza juga seperti tadi ya, saya sudah jelaskan. Ketika ada kalimat tanya ma hadza, maka jawabannya hadza. Ketika ada kalimat tanya ma hadhihi, maka jawabannya hadhihi. Seperti itu ya Anda. Nah, mudah-mudahan Anda bisa paham. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda senantiasa diistiqomahkan dalam belajar bahasa Arab, dan Anda sekalian semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.